Perkenalkan, nama saya Rema Saiful Rozi, NIM 13122000288 dari kelas HSS. Perkenalkan, nama saya Muh Yusron Afifi, NIM 13122000175, kelas S. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Zura Putri, NIM 13122003116 dari kelas S. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nova dengan NIM 13122002559 dari kelas S. Perkenalkan, nama saya Nikita Rakasara dengan NIM 13122000275 dari kelas S. Perkenalkan, nama saya Daniel Julius Caesar, NIM 13122000173 dari kelas Hukum Tata Negara S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusron Afifi dari kelas S. Mas, perkenalkan Mas, Nama saya Muhammad Zidan Nusal Akram Dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi Manajemen. Ya, di sini saya ingin menanyakan Mas, apa itu lembaga negara Indonesia yang zaman ketahui? Yang saya ketahui tentang lembaga negara Indonesia itu dari definisinya itu lembaga pemerintahan yang tugas, fungsi, dan wewenangnya itu sudah ada di Undang-Undang Dasar Indonesia. Oh, ya. Saya tambahkan ya Mas ya, sedikit ya Mas ya. Siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum, legal order adalah suatu organ yang artinya organ negara tidak selalu berbentuk organik. Lembaga negara juga disebut dalam istilah lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan, non-departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh UUD Undang-Undang. Ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari UU. Dan bahkan ada yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden, Mas. Gitu Mas. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, di sini saya mau mengganggu waktunya sebentar buat wawancara. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Zura Putri dari Fakultas Hukum Unta. Kalau kakak sendiri dengan siapa? Saya Lutfi Ambarwati dari Universitas Ciputra. Saya jurusan Bisnis Manajemen. Nah Kak, saya mau nanya, apa sih yang kakak ketahui tentang lembaga negara itu? Yang saya tahu, lembaga negara itu peraturan yang dibuat pemerintah atas dasar hukum Indonesia. Nah, aku tambahin nih Kak, jadi lembaga negara itu banyak artinya sebenarnya. Tapi salah satunya menurut Hans Kelsen itu, lembaga negara itu siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum. Negara adalah suatu organ, artinya organ negara tidak selalu berbentuk organik. Nah, lembaga negara juga disebut dalam istilah sebagai lembaga pemerintahan, yaitu lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja. Lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh undang-undang, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari undang-undang. Bahkan ada yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Nah, kayak gitu Kak, lembaga menurut Hans Kelsen. Sekarang saya jadi tahu. Iya, makasih ya Kak. Ya. Mas, kira-kira Mas tahu nggak pengertian lembaga negara itu apa? Setahu saya, lembaga negara itu suatu organisasi yang menjalankan fungsi membuat hukum, menjalankan hukum tersebut. Oh ya, betul. Saya ingin menambahkan ya Mas, terkait lembaga negara itu siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau disebut legal order adalah suatu organ. Nah, artinya begini, organ negara itu tidak selalu berbentuk organisasi, namun juga lembaga pemerintahan departemen itu atau lembaga negara saja. Nah, ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh undang-undang, ada juga yang dibentuk karena mendapatkan kekuasaan dari undang-undang. Lalu bahkan ada yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden, gitu Mas. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ. Asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma. Menurut Hans Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Dalam pengertian yang luas ini, dengan negara
itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum public office dan pejabat publik atau pejabat umum public official. Di samping pengertian secara luas itu, Hans Kelsen juga menjelaskan adanya pengertian organ negara dalam arti sempit, yaitu pengertian organ dalam arti material. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dan departemen, serta lembaga negara saja. Ada pula yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD. Ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang ada di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu saja lebih rendah lagi tingkatannya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Organ adalah status bentuknya, sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya yang diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Susunan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah melakukan penyempurnaan sesuai dengan aspirasi rakyat, sehingga mengalami beberapa perubahan. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 setelah mengalami penyempurnaan, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945 terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945